semuanya. Kita ucapkan selamat datang, selamat pagi di dalam ibadah Harnas kaum pria. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kaum pria boleh menjadi pria-pria yang berintegritas, yang menjadi teladan bagi keluarga dan semuanya. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah Harnas kaum pria pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Tuhan atas setiap kami. Biarlah kami boleh mengalami pemulihan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama segala nama kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah
ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin, amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap
sembah Dia. Mari kita tinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Sembah dan sembah. Sembah dan sembah bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang kudus. Kudus, kuduslah. Engkau yang maha kudus. Layak kami sembah. Layak kami tinggikan. Layak kami agungkan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini. Kami rindu Engkau menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau ajaib. Haleluya. Hinalama labararaba sandaya ralabayara rababa. Hinalaba labayara rabayara basandaya. Engkau Allah yang kudus, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima pujian, yang layak menerima penyembahan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat
Engkau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Engkau hebat bagiku. Selamanya Engkau hebat bagiku. Selamanya Engkau hebat bagiku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biarlah roh kami boleh menyala-nyala di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu boleh keluar dari bangku-bangku, beri salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Kita akan yel-yel dulu. Yel-yelnya kaum pria. Yel-yel. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. 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 Dahsyat. Kurang kompak. Sekali lagi. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. 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 Dahsyat. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Amin. Puji Tuhan. Beragam-ragam kita hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini. Beragam-ragam kita hadir di sini, namun kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala Raja. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Beragam-ragam kita hadir di sini, namun kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Amen. Kami mengundang, silakan duduk. Kami mengundang kaum bapak untuk menyanyikan mars kaum pria. Kari. Pak Pras, monggo. Jangan kasih kendor.
maju. Pria bersatu. Beri sorak-sorai buat kaum pria. Luar biasa kalau pria bersatu, gereja pasti maju. Gereja maju, pria bersatu. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kau Bapa yang baik. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lebah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lebah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kami serahkan kepada hamba-Nya di tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, sembah Dia. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tangan kita sembah Dia.
yang baik, Dia Bapa, Dia Yesus. Haleluya. Mari angkat suara saudara. Mari pagi hari ini muliakan Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Kau yang menyembuhkan kami Tuhan, Kau yang membangkitkan kami. Ya Roh Kudus mengalir. Kami buka hati kami, biar Roh Kudus mengalir menjamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari angkat tangan sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, Kau yang menjamah setiap kami pagi ini, membangkitkan, menguatkan kami semua. Berkatilah firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuduskan urapi hamba hanya karena anugerah. Dan kami berdoa juga Engkau memberkati Harnas kaum pria Tuhan. Sehingga ada kebangkitan iman Tuhan bagi setiap kaum pria. Dan menjadi motor Tuhan bagi setiap pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan tanah hati pikiran kami untuk bersama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita mengatakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Haleluya, saudara bersuka cita? Amin. Kita ucapkan selamat Harnas ya, bagi kaum pria. Ya, Hari Nasional Kaum Pria. Kita doakan supaya kaum-kaum pria ini semakin dahsyat di dalam Tuhan. Ya, saudara, hari ini tema kita mengenai iman. Ya, saya akan bicara tentang iman dan khususnya juga kita berharap kaum pria GSJA itu menjadi kaum pria yang semakin beriman. Haleluya. Ya, saudara, kita akan buka firman Tuhan dari Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Satu ayat menjadi dasar firman Tuhan. Mari bangkit berdiri sekali lagi menghormati firman Tuhan, saudara. Ya, Roma 1 ayat yang ke-17. Kita baca 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin
kepada iman. Seperti ada tertulis. Ya, diulang. Seperti ada tertulis oleh iman. Silahkan duduk saudara-saudara ya. Tadi saya katakan pada saudara, hari ini di Harnas Kaum Pria secara khusus kita akan belajar firman Tuhan tentang iman. Saya memberikan slide-slide juga di sini. Apa iman itu? Ini yang menjadi pertanyaan pertama saudara. Ya, apakah yang dimaksud dengan iman? Ya, iman adalah percaya firman Tuhan. Itu aja iman. Jadi sederhana sekali definisi iman. Kalau saudara bertanya, apa definisi iman? Iman ketika saudara dan saya percaya. Katakan percaya. Lebih keras, percaya. Ya. Kalau saudara dan saya percaya firman, itulah iman. Ya. Kenapa? Iman adalah percaya firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya, bisa buka di slide. Roma 10 ayat yang ke-17. Ini dasarnya saudaraku ya. Ini penting sekali. Kenapa iman adalah percaya kepada firman Tuhan? Ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Mari baca. 2, 3. Jadi iman timbul dan ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya, jadi sumber iman itu firman. Ada amin? Tidak ada iman kalau tidak ada firman. Makanya saudara kalau mau jadi orang beriman harus dekat sama firman. Ya, karena sumber iman itu firman, enggak ada yang lain. Makanya saudara jangan terlalu dekat dengan program televisi. Jangan terlalu dekat dengan telenovela. Jangan terlalu dekat dengan gosip. Jangan terlalu dekat dengan sinetron. Jangan terlalu dekat sama orang-orang yang kalau ngobrolnya itu enggak firman. Karena itu justru akan membunuh iman saudara. Ya, sumber iman itu firman. Semakin banyak firman, semakin kuat iman. Gak ada sumber yang lain. Makanya kita sangat berharap semua orang percaya, ya khususnya hari ini Harnas Kaum Pria, mereka menjadi pria-pria yang cinta akan firman Tuhan. Ya, termasuk pagi hari ini. Ya, ini adalah instrumen untuk membangkitkan iman saudara. Khotbah-khotbah ini adalah bertujuan membangkitkan iman saudara. Karena yang kita bahas adalah firman Tuhan. Ya, karena iman adalah percaya. Ketika saudara mendengar firman, ya, dan juga tentu sekaligus membaca firman dan saudara percaya. Ya, apa saja kata firman itu? Apa saja kata firman? Kalau saudara percaya, itulah iman. Ya, jadi iman adalah mempercayai firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari disebut percaya penuh. Ada kata penuh di situ. Jadi saudara jangan meragukan. Kalau itu firman Tuhan, percaya saja. Itulah iman. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib ya. Haleluya. Makanya saudara sekali lagi jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Alkitab. Kalau saya ditanya sebagai hamba Tuhan, apa aktivitas pertama jadi orang Kristen? Kalau kita semua ditanya ini mungkin akan beda-beda jawabannya. Menjadi orang Kristen itu apa sih? Aktivitas pertamanya itu apa? Ada orang mungkin akan bilang, wah memuji. Ada orang mungkin bilang, wah berdoa. Kalau dia yang berkemurahan mungkin memberi. Ya, tapi saya bilang sama saudara, versi saya, aktivitas pertama kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar adalah membaca Alkitab. Jadi setelah saudara terima Yesus, baca Alkitab saudara.
Yang setuju katakan amin. Sama dengan saudara kalau beli handphone baru, yang pertama saudara lakukan bukan ngoprak-ngaprik handphonenya. Yang pertama saudara lakukan, kalau mau benar, buka buku panduannya. Ada amin. Karena kalau saudara nggak buka buku panduan, saudara langsung oprak-oprik handphone, pasti banyak salahnya. Makanya banyak orang Kristen itu kekristenannya itu salah. Karena apa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti kata Alkitab, mencoba jadi Kristen. Karena nggak dibuka buku panduannya. Makanya kalau mau jadi orang Kristen yang benar, setelah percaya Yesus, buka Alkitab saudara, ya, pahami Alkitab saudara, karena Alkitab itu pedomannya, panduannya. Segala sesuatu akan melenceng, ya, segala sesuatu tidak akan tepat kalau tidak baca Alkitab dulu. Ibadah tidak tepat, pelayanan tidak tepat, tujuan memberi tidak tepat, melayani tidak tepat, bahkan orang yang berdoa, doanya pun akan salah. Aktivitas paling mulia itu adalah doa. Tapi orang yang berdoa tanpa tahu firman, pasti doanya salah. Orang berkeluarga nggak tahu firman, pasti menikahnya salah. Orang bisnis nggak tahu firman, pasti bisnisnya salah. Makanya penting bagi kita benar-benar paham firman. Apa kata firman tentang berkeluarga? Apa kata firman tentang bekerja? Apa kata firman tentang ini, tentang itu? Kalau saudara paham firman Tuhan, maka seperti Mazmur bilang, firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi orang yang tahu firman Tuhan. Dia punya senter, dia punya lampu, dia punya pelita. Artinya di tengah perjalanan apa saja dalam hidup, dia tahu harus kemana, dia tahu harus bagaimana. Kalau tahu firman. Tapi kalau orang nggak tahu firman, nggak punya senter, nggak punya lampu. Seperti bawa motor, bawa mobil malam-malam nggak ada lampunya. Sebentar pasti nabrak, pasti celaka. Makanya untuk iman kita kuat, satu-satunya cara saudara adalah kita bergaul, karib, akrab dengan firman Tuhan. Haleluya. Apalagi mengacu kepada Mazmur 1. Renungkanlah Taurat Tuhan siang. Bayangkan siang dan malam baca Alkitab. Haleluya. Iman saudara kan kuat. Makanya orang beriman itu sehari minimal 2 kali baca Alkitab. Bukan sekali. Karena sehari itu dibagi 2. Siang dan siang 12 jam, malam 12 jam. Orang boleh punya 5 waktu. Kita cukup 2 waktu. Siang dan malam. Urus siang saudara, urus malam saudara. Cara mengurusnya, renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Haleluya. Bahkan dia bilang cintai. Mari katakan cintai. Lebih keras, cintai. Oh, kita perlu membangkitkan kaum pria. Membangkitkan jemaat yang cinta. Yang cinta pada firman. Orang kalau cinta, lihat anak kita yang lagi pacaran, yang lagi jatuh cinta. Atau saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah jatuh cinta? Kalau belum pernah kasihan juga. Iya, karena saya aja yang khotbah ini pernah jatuh cinta. Dan orang kalau jatuh cinta, siang malam ingat pacarnya. Betul? Dia kadang lebih ingat pacarnya daripada ibunya. Dia ingat ibunya kalau minta jajan. Orang jatuh cinta dia ingat orang yang dia cintai siang dan malam. Makanya orang yang jatuh cinta itu mabok cinta. Siang malam ingat yang dia cintai. Makanya dia bangun pagi juga enggak ngapa-ngapain. Langsung dia WA yang dia cintai. Apalagi yang di luar kota dia LDR. Langsung dia WA. Dia ingatnya langsung yang dicintai. Padahal WA-nya juga enggak penting. Gitu doang. Pacarnya yang jauh balas dia. Hehehe gitu doang. Kadang enggak terlalu penting kontennya. Tapi orang yang cinta siang malam dia ingat. Tanda saudara cinta firman Tuhan siang malam. Saudara buka Alkitab, baca Alkitab. Haleluya.
Masih syukur loh Alkitab bilang siang dan. Kalau Alkitab bilang siang sampai malam, habis saudara. Berarti baca Alkitab siang sampai malam. Kapan ke toko, kapan bisnis, kapan ke ladang, kapan sekolah. Alkitab masih kasih dispensasi kebijaksanaan. Bukan baca Alkitab siang sampai malam. Bukan. Tapi siang dan malam. Wajib hukumnya bagi orang Kristen yang mau kuat imannya 1 hari 2 kali per 12 jam baca Alkitab kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Ya, jadi saudara, ketika saudara bergaul dengan firman, saudara percaya firman itu. Itulah iman. Lanjutkan slide-nya. Saya akan menjelaskan selanjutnya pada saudara, ketika saudara bergaul dengan Alkitab, ya maka Alkitab terus akan memberikan 3 jenis iman. Ya, hari ini biar saudara paham bahwa iman itu ada jenisnya. Ya, saya menemukan ada 3 jenis iman. 3 jenis ini semuanya berbeda. Namanya berbeda. Cara mengoperasionalkannya berbeda, manfaatnya berbeda. Makanya saudara harus clear mengenal iman itu. Iman bukan satu. Makanya nggak bisa iman adalah iman. Kalau ada orang bilang, wah saya kok rasanya iman saya ini lagi lemah. Saya akan tanya, yang lemah itu iman apa? Saudara jangan campur aduk. Ya, kalau saudara nggak tahu jenis-jenis iman, maka cara saudara mengelola iman kacau. Karena kalau kita teliti Alkitab, Alkitab itu memberikan 3 beberapa jenis iman. Nah, saya berharap kita punya semua jenis iman ini, ya supaya hidup kekristenan kita makin maksimal. Pertama saudara, yang diberikan oleh Alkitab namanya iman keselamatan. Ucapkan iman keselamatan. Ya, iman keselamatan ini tujuannya tentu supaya selamat. Inilah caranya saudara dan saya akan selamat. Ini dasarnya, ini basicnya. Karena yang paling penting dalam hidup adalah keselamatan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada gunanya orang kaya raya kalau nggak selamat. Ya. Dan selamat itu pakai apa? Pakai iman. Makanya yang pertama yang harus kita miliki adalah iman untuk selamat. Karena iman ini akan menjadi tiket saudara dan saya selamat masuk surga, masuk hidup yang kekal. Haleluya. Orang yang gak punya iman ini pasti tidak selamat. Jadi selamat atau tidaknya seseorang ditentukan oleh iman ini. Ya, orang yang punya iman ini dia pasti selamat. Orang yang gak punya iman ini dia pasti tidak selamat. Ya, mari kita lihat Roma 10 ayat 9 dan 10. Apa yang perlu kita imani untuk keselamatan? Ya, supaya kita semua ini bisa menjadi orang yang selamat. Roma 10 ayat 9. Haleluya. Mari baca. 2, 3. Dan bahwa maka saudara mau diselamatkan? Saudara mau masuk hidup kekal? Ini caranya, imani ini. Bahwa siapa saja, ayat 9 lagi aja, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saudara mau ucapkan Yesus adalah Tuhan? Mau ya? Tapi enggak semua orang mau ya. Kalau Yesus adalah Nabi, itu orang mau semua tuh. Yesus adalah Guru, mau semua. Selamat nggak orang kalau dia bilang Yesus itu Nabi? Selamat nggak? Nggak selamat. Selamat nggak orang kalau bilang Yesus itu orang baik? Nggak selamat. Orang yang selamat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dia sudah bangkit. Ya. Kembali kepada slide, bahwa orang punya iman keselamatan, saya simpulkan kalau dia percaya perbuatan.
Katakan perbuatan. Lebih keras, perbuatan. Jadi yang perlu saudara imani untuk selamat, imani perbuatan Yesus. Bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk selamatkan kita. Itu yang perlu saudara imani. Jadi nanti kalau saudara mau masuk surga, kalimatnya apa? Kalau ditanya malaikat, kenapa kau mau masuk surga? Apa alasanmu masuk surga? Dasarnya apa? Apa jawaban saudara? Saudara jangan bilang, karena saya ini berbuat baik Pak tiap hari. Karena saya ini nggak pernah nyolong, nggak pernah nyuri. Saya ini nggak pernah nyakitin orang. Bukan itu. Ya. Kita diselamatkan kalau percaya. Kita harus jawab. Karena saya percaya Yesus. Haleluya. Bukan kita. Ini bedanya agama dengan Kristen. Kalau agama itu percaya perbuatannya yang menyelamatkan. Kalau Kristen kita nggak percaya perbuatan kita menyelamatkan. Karena Alkitab bilang bahkan kebaikan kita seperti kain kotor. Yang kita percaya perbuatan Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya perbuatan Tuhan Yesus. Bukan perbuatan kita. Makanya kalau ada orang baik nggak percaya Yesus, selamat nggak? Padahal baik loh, nggak selamat. Karena banyak loh orang di luar gereja lebih baik dari warga gereja. Ya, bahkan pendeta Hindu itu, pendeta Buddha banyak lebih baik dari pendeta gereja. Ya, saya tiap hari itu nonton YouTube itu negara-negara, semua negara di dunia ini saya tonton. Ya, itu biksu-biksu pendeta-pendeta di Thailand. Itu sangat-sangat baik. Jangankan nyakitin manusia. Binatang aja dia nggak mau sakit. Kalau dia digigit nyamuk itu dia usir. Pergi. Kalau pendeta digigit nyamuk. Pampok. Banyak orang di luar gereja lebih baik. Tapi kalau tidak percaya Yesus. Tetap tidak selamat. Jadi orang yang selamat adalah dia percaya apa kata firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit menjadi juru selamat bagi hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Jadi bagi orang Kristen itu perbuatan baik itu hanya tanda. Katakan tanda. Tanda selamat, bukan tiket. Kalau bagi agama, perbuatan baiknya itu tiket. Sementara tiketnya itu nggak pernah lunas, nggak pernah cukup. Tapi bagi kita hanya tanda. Memang agak aneh kalau ada orang bilang sudah selamat, tapi nggak punya tanda. Nggak berbuat baik, nggak melayani, nggak mengampuni, nggak memberi. Ini kayak orang nggak punya tanda. Jadi keselamatannya dipertanyakan. Karena lazimnya semua orang itu punya tanda. Orang Batak punya tanda nggak? Ada di sini orang Batak selain saya? Supaya saya nggak sendirian sebatang kara di gereja ini. Ada ya? Orang Batak ada tandanya? Apa tanda orang Batak? Suaranya meledak-ledak. Makanya orang Batak itu ngajak makan sama ngajak berantem nggak ada bedanya. Saudara diajak makan disuruh nambah, itu kayak dibentak. Nambah katanya. Makanya pernah menikah itu orang Jogja sama orang Batak. Yang wanita orang Jogja ditanya sama pendeta. Kenapa kau mau sama orang Batak? Wanita Jogjanya bilang, saya dipaksa Pak Pendeta. Wah pendeta bilang berarti karena dipaksa. Ditanya yang laki-laki, kenapa kau paksa? Orang Bataknya jawab, sebenarnya saya rayu Pak Pendeta. Cuman bagi dia nada paksaan lah kan. Jadi rayuan orang Batak itu pemaksaan bagi orang Jogja. Karena tanda orang Batak suaranya meledak-ledak. Orang Chinese ada tandanya? Enggak ada orang Chinese di sini. Apa tandanya orang Chinese? Ya. Matanya sipit, ya kan?
putih. Kalau tiba-tiba ada orang keribo hitam, dia bilang saya dari Hong Kong. Anda percaya? Kita tanya ini Hong Kong bagian Wamena atau gimana? Semua orang ada tandanya, orang Papua ada tandanya. Bahkan gak perlu dia berkenalan, kita udah tahu ini orang Papua, ini orang Ambon. Semua orang ada tandanya. Makanya jadi orang Kristen itu juga ada tandanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tandanya apa? Nah, musuhnya diampuni. Orang miskin dia tolong. Punya hati melayani. Suka memuji Tuhan. Itu tanda semua itu. Melayani di gereja ini tanda Anda sudah selamat. Jadi kalau Anda bilang, aku percaya, aku akan masuk surga. Melayani nggak mau. Ini jangankan kita, malaikat aja tanda tanya. Ini beneran nggak sih? Karena tanda orang selamat itu melayani. Tanda orang selamat itu menginjil. Tanda orang selamat itu memberi. Ada amin. Jadi perkuat tanda kekristenan saudara. Tapi sebaik-baiknya kita itu bukan tiket untuk selamat. Karena kebaikan kita tidak cukup membayar hutang dosa kita. Tiket selamat satu-satunya perbuatan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi puncak kebaikan kita tidak bisa. Padahal kalau menurut standar kebaikan, tuntutan Tuhan yang paling baik itu orang Kristen. Banyak orang bilang, oh enak ya jadi orang Kristen, cukup percaya Yesus selamat. Berarti boleh dong jahat, boleh dong berbuat dosa. Ini orang gak ngerti Kristen. Ajaran Yesus dalam etika, dalam kebaikan manusia, humanisme, itu melebihi semua agama. Dia simpulkan dengan satu kata, kalau hidup kekristenanmu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang, kamu tidak layak jadi murid. Berarti Yesus menuntut kita punya standar kebaikan yang sangat tinggi. Ada amin. Walaupun itu nggak bisa jadi jalan keselamatan. Kalau orang tampar pipi kiri, beri. Ayo, Nabi mana yang ngajar begitu? Enggak ada. Manusia itu orang tampar pipi kiri, gua tonjok pipi kanan lu. Kan begitu kalau manusia. Saya enggak cari musuh, tapi kalau ada musuh saya enggak lari. Berantem juga toh. Memang dia enggak cari musuh, tapi kalau ada musuh dia enggak lari. Berarti kan mau berantem. Tapi kalau Kristen, kita enggak cari musuh. Kalau ada musuh, kita ampuni. Ada amin? Balaslah kejahatan dengan, kalau orang minta baju, kasih jubah. Orang minta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kristen dituntut oleh Tuhannya memberikan kebaikan melebihi kemanusiaan. Jadi sebenarnya standar kebaikan Yesus itu tertinggi dalam pengajarannya. Tapi tetap segala kebaikan manusia tidak layak menjadi tiket keselamatan. Kita selamat sekali lagi hanya percaya perbuatan Tuhan Yesus. Karena Roma 3, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebaik-baiknya saudara, saya ini pengajar di penjara. Banyak anak di penjara itu baik. Mau ngepel, mau pijit teman. Tapi sebaik-baiknya narapidana, dia tetap bukan orang bebas. Apa bedanya saudara dengan orang di penjara? Kita orang bebas, mereka narapidana. Padahal kita bisa lebih jahat. Sebaik-baiknya orang penjara, tetap narapidana. Sama, sebaik-baiknya manusia, tetap orang berdosa, tidak layak masuk surga. Tapi nanti setelah dia menjadi orang bebas, baru statusnya berbeda. Yesus membebaskan kita dari penjara dosa. Haleluya. Jadi kalau ada orang sangat baik, konteksnya tetap kebaikan dalam dosa. Itu sama saja.
Banyak anak-anak murid saya di penjara itu sangat baik, sangat sopan, tapi tetap narapidana. Walaupun saudara kasar-kasar, saudara orang bebas, saudara lebih tinggi dari mereka. Dan kita disitulah peran Kristus. Makanya untuk keselamatan hanya satu jalan, percaya perbuatan Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit. Haleluya. Jadi kalau orang tanya siapa Yesus, Anda harus katakan dia Tuhan. Siapapun yang menanya saudara, di apapun resikonya, mau di angkot, mau di toko, saudara jangan bilang Yesus itu hanya guru, hanya nabi. Kita kompromi karena takut resiko. Bilang Yesus itu Tuhan. Walaupun habis itu kita dilempar batu bata, enggak apa-apa. Tuhan kita jadi salib, apalah batu bata. Kok kayak kurang yakin begini? Anda jangan takut karena ini tiket keselamatan saudara. Orang selamat hanya orang yang berani berkata apapun resikonya. Dan ketika saya berkata Yesus adalah Tuhan, ibu yang melahirkan saya saat itu juga langsung mengatakan, mulai sekarang kamu bukan anakku. Saya diusir. Dia bilang kamu gak akan dapat warisan. Saya lihat warisannya juga gak ada. Ya udahlah. Ibu kandung yang melahirkan saya langsung mengutuki saya ketika saya bilang Yesus. Makanya saya sedih lihat anak muda sekarang hanya karena perkara jodoh aja. Ninggalin Yesus. Lebih baik gak menikah daripada tinggalkan Yesus. Ini kan anak juragan kambing om. Kambing yang diingat. Tinggalkan juragan kambing. Nanti ketemu juragan domba. Haleluya. Karena domba lebih baik dari kambing. Ada amin? Makanya saudara makan juga kurang-kurangi makan kambing. Makanya banyak orang sakit stroke gara-gara suka kambing. Banyak ada pendeta teman saya mati di tempat habis makan kambing. Karena dari mimbar selalu kambing dijelek-jelekin. Jangan jadi kambing, jadilah domba. Kambing juga dengar. Di mimbar aja kambing dijelekin. Di rumah makan kambing dicari. Kambingnya bilang gak konsisten. Giliran di gereja kambing jelek, giliran makan kambing dicari. Makanya ketika saudara makan kambing, kambingnya marah. Makanya mulai sekarang berhentilah makan kambing. Maaf ini kalau ada yang juragan kambing, banyak-banyaklah makan ikan, haleluya. Tapi di batu nggak ada lautnya, ikan dari mana? Nggak apa-apa, ganti sayur-sayuran, haleluya. Nggak enak Pak, doakan biar sayur rasa ikan. Puji Tuhan. Masih ada mujizat. Haleluya. Sampai mana tadi khotbahnya? Saudara ini kok kayak kedinginan. Sampai kambing, puji Tuhan. Tapi saya yakin di sini nggak ada kambingnya Tuhan. Semua dombanya Tuhan. Dombanya Yesus. Dombanya Gembala. Ini kok nggak ada tepuk tangannya sih? Ini gereja ini tepuk tangan aja pelit, gimana duit ini. Jangan saya semangat sendiri di gereja saudara, ini gereja saudara. Masa saya yang semangat? Biar saya cerita kemana-mana, ada gereja di Batu, daerah dingin, mereka kedinginan. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, yang begini nih ya, udah mulai suka Tuhan lihat saudara ini. Bentar lagi mujizat terjadi nih. Oke, setelah iman keselamatan, maka yang kedua yang diberikan Alkitab, iman keberhasilan. Katakan iman keberhasilan. Baru masuk Ibrani 11 ayat 1. Mari baca saudara. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi Ibrani 11 itu sebenarnya definisi iman keberhasilan. Baca dengan iman. 2, 3. Dan bukti, ya makanya nada ayat ini keberhasilan. Apa yang diharapkan terbukti. Itu kan berhasil. Karena bedanya orang berhasil dan orang gagal, itu cuma satu kata. Orang berhasil, apa yang diharapkan terbukti, berhasil. Kalau orang gagal, apa yang diharapkan tidak. Itu aja bedanya. Jadi orang berhasil dan gagal hanya terbukti atau tidak terbuktinya sebuah pengharapan. Tapi kita bersyukur
Ibrani 11 menjamin kita menjadi orang-orang yang berhasil. Makanya saya percaya semua orang gereja itu akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Ya, karena ada iman keberhasilan. Haleluya. Saudara jangan mengimani kegagalan. Ayo bisnis, gimana kalau gagal? Jangan-jangan gagal. Belum apa-apa udah ngerem. Orang kalau mau pergi itu ngegas dulu. Kalau kekencangan baru direm. Amin. Coba saudara starter mobil, injek rem. Jalan nggak? Nggak jalan-jalan. Makanya hidup itu jangan banyak takut. Nikah takut, bisnis takut, merantau takut, khotbah takut, doain orang takut. Kayak nggak beriman saudara ini. Nyoba juga belum, udah takut. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba. Ada amin? Kan belum punya pengalaman. Siapa yang punya pengalaman nikah? Nikah cuma sekali. Kalau mau punya pengalaman, harus pengalaman dulu. Banyak yang perlu pengalaman, banyak juga yang enggak. Saudara jangan pakai analogi-analogi yang keliru. Jadi harus punya mental berhasil. Karena Ibrani 11 berkata, kita apa yang kita harapkan pasti terbukti. Jadi harapkan juara kelas, jadi juara kelas. Harapkan berhasil, sukses, kaya, sembuh. Haleluya. Saya punya 2 putri. Saya bilang sama mereka, sampai sarjana, papa jamin. Dalam anugerah Tuhan, pasti kalian sarjana. Tapi lebih dari sarjana urusan kalian. Mau S2, S3, S lilin. Tapi S1, papa jamin. Itu pengharapan saya untuk anak saya. Mereka harus sarjana. Puji Tuhan, yang pertama sudah sarjana. Sarjana terbaik. Sekarang kerja di perusahaan luar negeri. Tahun depan yang kedua sarjana juga. Jadi setelah dua-dua sarjana, pengharapan saya terbukti. Ini nggak ada yang mendukung saya ini. Saudara aminkan biar anak saudara minimal sarjana. Ngaminkan orang aja malas. Saudara kalau tadi ucapkan dengan iman, jadi sarjana anak saudara. Dan kalau anak keluarga gereja semua sarjana, pasti nggak ada yang susah. Haleluya. Sebodoh-bodohnya sarjana, ya dia sarjana. Apa yang diharapkan akan terbukti. Saudara sekarang ini punya pengharapan nggak? Jadi jangan terlalu banyak pakai ayat. Rancangan Tuhan, bukan rancanganku. Tuhan mau begini, yang jadi begini. Lalu Anda bangga begitu. Berarti Anda itu minus, salah. Mentang-mentang Israel pernah ngomong gitu. Israel ngomong begitu saat jauh dari Tuhan. Orang kalau jauh dari Tuhan, ya rancangan Tuhan bukan rancangannya dong. Pengharapan Tuhan bukan pengharapannya. Itu lagi jauh sama Tuhan. Saudara juga kalau jauh sama saya, pasti kita banyak nggak nyambung. Makanya orang kalau baru menikah itu banyak berantem, banyak ribut. Kenapa? Masih jauh. Satu orang Batak, satu orang Chinese, satu orang jalanan, satu orang rumahan. Menikah itu nggak nyambung. Tapi masa sih menikah 10 tahun nggak nyambung terus? Masa menikah 20 tahun nggak nyambung terus? Ribut terus? Ini berarti tidak terjadi proses pengenalan. Kalau orang saling mengenal itu semakin tidak ribut. Amin. Waktu saya pertama khotbah, mungkin ada saudara yang kaget. Ini pendeta kok suaranya begini. Tapi kalau kita udah akrab, harusnya udah nggak kaget. Kalau masih kaget berarti belum akrab. Tolong dong lebih sering diundang biar akrab. Makanya saudara kalau sama teman akrab, pasti berantemnya jarang. Karena terjadi proses pengenalan.
Makanya orang kalau udah menikah 20 tahun, 30 tahun, udah saling kenal, ada tamu, suami cukup bilang, keluar teh manis. Kalau baru menikah, bikin teh yang manis, gulanya dikit. Kalau udah menikah 20 tahun, cukup pakai kode. Teh manis. Kopi. Jadi jumlah ehemnya menentukan apa yang keluar. Sekali teh manis, 2 kali kopi. Komik. Berarti sakit batuk si suami. Jadi harusnya kalau saudara makin lama jadi orang Kristen, rencana saudara itu makin mendekati rencana Tuhan. Pengharapan saudara itu pengharapan Tuhan. Setuju nggak sampai di sini? Setuju nggak? Jadi makin jadi orang Kristen makin ada penyesuaian. Jangan lebar terus. Ini berarti saudara di gereja cuma rutinitas, nggak terjadi proses pengenalan. Kalau saudara mengalami proses pengenalan, nanti semua yang saudara harapkan itu yang dari Tuhan. Kalau orang yang nggak dekat sama Tuhan, pengharapannya pasti aneh-aneh. Coba orang dunia kalau kaya, dia mau jadi apa? Mungkin bukan pesta pora, tapi paling tidak untuk menikmati hidup. Orang yang nggak kenal firman begitu, dia pengen kaya, pengen sukses, supaya bisa menikmati hidup. Kalau yang lebih nakal dari itu, supaya bisa pelihara hobi. Makanya ada orang hobinya ikan koi, dia beli koi 1 ekor 25 juta. Saya pernah diundang satu orang kaya, koinya puluhan mungkin ratusan ekor, 1 ekor 25 juta. Dan diajak saya ke rumahnya, lihat Pak Pendeta, ini ikan koi saya, 1 ekor 25 juta. Dia pikir saya bangga. Saya bilang esensinya apa ya? Punya koi 25 juta, mungkin dia ngerti ikan, saya nggak ngerti. Saya nggak melihat sedikit pun keindahan. Mau koi, ikan lele, lele jumbo, saya sama semua. Apa esensinya? Ada orang yang pelihara burung, 50 juta. Cuit. Cuit, cuit. Maaf nih ya kalau ada yang hobinya burung. Tapi tolong deh ubah-ubah dikit deh. Ada orang yang hobinya motor Harley. Ada orang hobi motor Harley tapi umurnya udah 80 tahun. Udah gak bisa naik Harley. Dan dia gak lepaskan hobi itu. Dia koleksi Harley. Dan tiap pagi dia ngopi, stopnya harus panasin Harley. Dugu 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 dugu, dugu 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 dugu. Dilihat bosnya, dugu 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 dugu. Apa esensinya? Untuk rohani itu apa esensinya? Makanya orang kalau tahu firman, boleh kaya, harus kaya. Tapi bukan menikmati hidup, bukan pelihara hobi yang aneh-aneh. Kalau saudara kaya, tujuannya jadi berkat. Ada amin? Kayak kurang-kurang setuju ya, agak low bed di sini ya. Agak kurang enak memang khotbah hari ini. Iya. Jadi berkat, bela penginjilan, amanat agung. Ya, saya nggak pernah mau kemana-mana kalau cuma untuk nyeneng-nyenengin diri. Tapi kalau untuk khotbah, kemana-mana saya pergi. Dan gak pernah satu kali pun saya minta tiket dulu baru saya pergi. Gak pernah. Kemanapun saya pergi, saya siap membiayai semua biaya saya. Saya gak pernah membebani orang. Kalau ada orang yang berkatin saya, itu hanya bantuan untuk perjalanan saya berikut. Tapi yang mau saya katakan, saya gak punya uang untuk ini, untuk itu. Tapi saya harus punya uang untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh pelosok negeri. Jangan sampai saudara sekali makan bilnya 2 juta. Giliran misi ke Bromo gak ada uang. Maksud Anda apa? Nanti ditanya siapa yang mati untuk kita? Yesus.
Lalu kalau punya uang kemana? Makan. Kapan meja makan mati untuk saudara? Makan untuk perut, perut untuk makan. Alkitab bilang dua-dua binasa. Jadi mulai hari ini batasi hidup saudara. Saya, jas saya, baju saya, sepatu saya, belanja istri saya, semua dibatasi. Supaya kita punya uang membela pekerjaan Tuhan. Ada amin? Dan sampai hari ini sekitar 50-50, 50% berkat yang saya terima keluar. Saya bukan orang kaya. Saya yakin duit saudara lebih banyak dari duit saya. Kalau nggak percaya, ayo buka-buka rekening kita. Saudara, kita kalau tahu firman, kalau kita berhasil, kita jadi berkat, bela pekerjaan Tuhan. Haleluya! Haleluya! Soal hobi udahlah. Kenapa sih nggak ganti aja hobinya doa puasa? Hobinya doa semalam suntuk. Apa hobinya Bu? Baca Alkitab. Gratis kan? Nggak perlu Harley, nggak perlu burung-burung itu. Nggak perlu koi-koian. Maaf nih kalau ada yang masih terikat sama hobi. Ya, kalau saudara tersinggung ya ada bagusnya. Tanda-tanda masih ada kehidupan. Saya lebih takut jemaat itu udah ditengking pun nggak tersinggung. Karena orang yang nggak tersinggung tandanya orang mati. Kalau ada orang mati Anda maki-maki, dia slow aja. Tapi kalau orang masih hidup dimaki-maki, ditengking, ada perasaan ini gini amat sih. Kan gua udah tua, kan gua manajer, kan gua jenderal, masa gua ditengking? Kan ini bukan Petrus Tarigan, ini firman Tuhan. Yang bicara bukan saya, kan tadi doa kita kami mau mendengar Kalau saya yang ngomong, Anda nggak usah dengar, Anda lebih hebat dari saya. Tapi yang ngomong ini bukan saya, ini Tuhan, saya hanya alat. Haleluya. Nanti saudara juga kalau khotbah sama, yang ngomong bukan saudara. Menurut orang siapa aku, kata Yesus. Nabi Yeremia, menurut kamu siapa aku? Mesias. Yesus bilang, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapakku. Jadi ini bukan tentang kita, ini semua tentang firman Tuhan untuk kebaikan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Langsung ayat yang ke-7. Kalau tadi untuk selamat, percaya kepada perbuatan Tuhan untuk berhasil. Nah ini saudara khususnya anak muda yang mau berhasil, kaum pria yang mau berhasil, dan pria wajib berhasil. Kalau enggak kasihan anak istrinya. Kecuali dia pria yang enggak menikah sebatang kara. Jangan sampai Anda yang gagal, anak istri yang menderita. Enggak fair. Kalau kita makan nangka, kita kena getah, wajar. Jangan sampai kita makan nangka, anak istri yang kena getah. Saya ini tentara, anak saya belum tentara. Makanya saya pendeta, anak saya olahraganya dengan anak-anak direktur, kuliahnya dengan anak-anak direktur. Saya kalau pergi pelayanan sendiri, jangankan di hotel, tidur di emper jalan, gak ada masalah. Saya gak pernah memikirkan perjalanan, tidur di mana, jam berapa. Saya gak pernah peduli kalau saya sendiri. Hari ini pun teman yang antar saya, nggak bisa. Banyak Grab, saya tinggal pesan. Saya nggak suka, saya ganti. Kalau saya sendiri kemana-mana, saya sudah puas. Jam 2 malam ada di bandara mana, jam 3 malam ada di stasiun mana. Karena saya tentara. Tapi kalau saya dengan keluarga, nggak pernah bisa begitu. Semua harus jelas, hotelnya harus jelas, dan semua harus bagus. Jangan kita jadi laki-laki gagal, anak istri ikut susah. Makanya kalau menikah jadi laki-laki, jadi kepala keluarga, pastikan kita berhasil. Haleluya. Ada amin? Makanya kalaupun saya susah, saya nggak ngomong sama istri. Dia kalau beli tas, selalu saya lipat 2 harganya. Pak, saya mau beli tas, harganya berapa? Sekian. Ada nggak yang lebih mahal? Nanti kalau istri saya kesini tanya aja, saya nggak pernah diskon belanjaan istri saya. Toh istri saya cuma 1. Apa susahnya sih ngurusin 1 orang doang? Makanya punya istri jangan banyak, nanti repot. Wong cuma 1. Saya selalu, ada nggak yang lebih mahal? Ada Pak, ambil itu aja. Anak saya suka senyum-senyum. Karena dia lihat papahnya sayang sama mamahnya. Jangan jadi suami berapa? Sekian. Yang lebih murah aja. Suami model begini,
Kalau menantu saya seminari. Supaya semua pria berhasil. Mari baca ya, sampai kepada keluarganya. 2, 3. Maka Nuh dengan tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan untuk berhasil. Katakan untuk berhasil. Kaum pria lebih keras, untuk berhasil. Ini cara berhasil. Ini kunci berhasil. Percaya pada petunjuk. Makanya instrumen untuk selamat, percaya, beriman kepada perbuatan Yesus mati dan bangkit. Tetapi instrumen untuk sukses, percaya pada. Makanya kalau saudara mau berhasil, doanya berikan petunjuk Tuhan. Nyatakan petunjuk, jangan kehendak. Nanti yang terakhir kehendak itu kesusahan. Saudara kalau minta kehendak Tuhan itu salib. Karena Yesus berdoa di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kehendak itu cawan itu salib itu penderitaan. Makanya untuk selamat perbuatan Tuhan, untuk berhasil petunjuk Tuhan, untuk sempurna baru kehendak Tuhan. Kalau berhasil minta petunjuk, orang ikut petunjuk pasti sukses. Saudara dari sini ke Bandung, ikuti aja petunjuk jalan. Nyampe nggak? Nyampe. Bandung belok kanan. Ada petunjuk kiri. Coba nggak ada petunjuk. Wah, Anda bingung. Makanya minta petunjuk. Tuhan berikan petunjukmu. Keberhasilan apa yang engkau sudah siapkan. Bagi bisnis, bagi karir, bagi pekerjaan, bagi keluarga. Minta petunjuk. Haleluya. Jadi yang mau berhasil itu minta Tuhan, aku buka toko Tuhan, minta petunjukmu Tuhan. Aku buka bisnis ini Tuhan, minta petunjukmu. Nanti Tuhan akan kasih petunjuk-petunjuk sama saudara. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Saya banyak pergi. Saya bilang Tuhan berikan aku petunjuk mendidik 2 anak saya. Karena saya nggak mau seperti pendeta lama. Dia banyak pelayanan kemana-mana. Anaknya nggak beres. Anaknya nakal. Berikan petunjuk Tuhan. Tuhan berikan saya petunjuk cara mengajar anak saya pertama, kedua. Dan sampai hari ini putri saya tidak pernah menjadi beban negatif sedikit pun dalam hidup saya. Kenapa? Walaupun saya tidak banyak dengan mereka. Tetapi berdasarkan petunjuk. Kalau petunjuk Tuhan pasti memberikan keberhasilan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih gagal, itu Anda kurang petunjuk. Bukan kurang tumpang tangan. Jangan kayak jemaat Jakarta, cari pendeta, tumpang tangan. Saudara harusnya nyari pendeta pun yang memang diberikan petunjuk. Pergilah ke pendeta ini, datengin pendeta itu. Jangan asal pendeta. Coba belajar berjalan dalam petunjuk Tuhan. Orang yang percaya. Ketika saudara dapat petunjuk, yakin, percaya, jangan ragu. Haleluya. Walaupun gak masuk akal. Ya, Nuh itu kan gak masuk akal. Bikin kapal di atas gunung. Orang biasanya kan di tepi laut, ini di atas gunung. Orang tanya, kenapa Nuh bikin kapal di atas gunung? Karena Tuhan bilang akan ada air bah. Syukur kalau saat itu musim hujan. Kalau kemarau, jangankan air bah, setetes hujan tidak turun. Makanya nggak ada orang yang percaya. Nuh diejek, dibilang gila. Alkitab bilang sampai dia naik ke atas perahu, nggak ada orang yang percaya. Karena nggak masuk akal. Tuhan sering bekerja dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Karena Yesus yang kita sembah, Roh Kudus yang kita sembah, roh yang heran, roh yang ajaib, roh yang supranatural, pembuat mujizat. Haleluya. Jadi terbiasalah dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Selama itu Anda mendapat berdasarkan petunjuk. Ya. Nuh masuk bahtera digila-gilakan sama orang. Begitu masuk bahtera pintunya ditutup. Air bah keluar. Orang mulai kebanjiran. Mulai minta tolong. Nuh tolong kami. Maka Nuh buka jendela bilang, makanya jangan gila.
Dulu Nuh digilakan, sekarang mereka yang gila. Karena antara orang gila dan orang waras itu saling menggilakan. Terus kalau ketemu orang gila, saudara dibilang gila. Ini jadi tema gila-gilaan kita ini. Jadi imani petunjuk. Perbuatan Tuhan untuk selamat, petunjuk Tuhan untuk berhasil. Yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi yang terakhir. Karena kalau khotbah udah lama, ada satu kata yang penuh kuasa. Kata itu adalah yang terakhir. Kalau yang terakhir yang ngantuk juga, oh bangun dia, seger lagi. Oh udah mau nyampe nih katanya. Tapi terakhir saya kan 40 menit ya. Yang terakhir adalah iman penderitaan, iman sempurna. Jadi orang Kristen itu menderita setelah berhasil. Bukan menderita karena tidak berhasil. Karena iman penderitaan itu bukan karena menderita karena kita tidak punya. Tapi menderita karena kita berbagi. Katakan berbagi. Nah, jadi saudara jangan salah. Iman penderitaan itu berbagi berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi perjalanan iman Kristen selamat dulu. Setelah selamat dia berhasil. Setelah berhasil dia menderita. Menderitanya apa? Karena dia harus berbagi keberhasilan. Orang Kristen gak diizinkan berhasil sendiri, nikmati dewe, enak sendiri. Orang begitu imannya gak sempurna. Makanya saudara pastikan, saudara susah karena nolong orang. Saudara menderita karena pelayanan. Ada amin? Punya mobil bagus, bisa nikmati sendiri, mesti jemput orang. Itu kan berbagi mobil saudara. Bukan menderita karena gak punya mobil. Jadi penderitaan rohani kita berbagi. Ketika saudara banyak berbagi, menderita karena berbagi, maka saudara di situ iman penderitaan menjadi serupa dengan Kristus. Kristus bagi kita berbagi keselamatan, berbagi surga. Bukan karena dia nggak punya surga. Kristus itu yang punya surga. Dia menderita, rela menderita, berbagi. Ada amin? Makanya titik tertinggi iman bukan hanya selamat, bukan hanya berhasil, tapi kita serupa Kristus. Kita pada akhirnya banyak berbagi. Berbagi waktu, berbagi doa, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi segalanya. Kita menderita karena kita membagi semua keberhasilan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Makanya saudara di sini saya berharap semua di sini tukang berbagi. Saudara berbagi, banyak berbagi untuk orang. Mari kita selamat, mari kita berhasil, mari kita berbagi, menderita serupa dengan Kristus. Itulah perjalanan iman orang yang percaya. Selamat Harnas Pria sekali lagi. Tepuk tangan bagi kita semua. Mari pemusik maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita naikkan pujian, besar dan ajaib karyamu bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah, adil dan benar jalanmu. Dia Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layak
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak di. Mari angkat tangan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, haleluya, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, sebab kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi dengan iman, layaklah segala bangsa. Oh, segala bangsa sujud kepada Yesus. Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi, sebab Yesus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, iman kami, sehingga kami semua selamat, kami semua berhasil, dan kami semua sempurna dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Miliki iman yang sempurna seperti Tuhan mengajarkan kepada kita. Sekalipun harus menderita. Amin. Amin. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan-persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang tunai Bapak Ibu bisa ke depan. Sementara yang non tunai di belakang kursi itu ada barcode, bisa persembahan melalui QRIS yang ada di sana. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, dan menyempurnakan ibadah kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan,
saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan terbaik yang kami berikan kepada Tuhan saat pagi hari ini. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan syukur, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati mereka yang sudah memberikan dengan cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan mereka. Persembahan hari ini menjadi perkenanan Tuhan. Seraya hamba-Mu berdoa, biarlah tingkap surga terbuka bagi kami, kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami, perbendaharaan surga tercurah bagi kehidupan kami, sehingga genap apa yang firman Tuhan sampaikan. Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pengembangan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Diberkati setiap usaha kita, diberkati pekerjaan kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Karena kita memiliki iman keberhasilan. Kita bekerja melalui petunjuk-petunjuk Allah dan kita berhasil. Sekali lagi berkat Tuhan turun atas persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melihat, menyaksikan persembahan spesial dari pria integritas GSCA Maranatha Family Batu.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kaum bapak-bapak latihannya 100 tahun ini. Jadi sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan mereka mau gandol Gusti selama-lamanya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Petrus Tarigan yang sudah berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Beliau ini spesialis pelayanan misi ke suku-suku terasing. Kita terus doakan, kita dukung dalam banyak hal supaya suku-suku bangsa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus datang dan kita terangkat ke surga. Tuhan akan tolong kita. Saya sampaikan hari-hari kebaktian tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap hari pagi kita akan doa bersama. Kita akan doa bersama, kita akan baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan. Sepanjang hari kita berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kemudian hari Selasa, ibu-ibu kaum wanita terpuji akan melakukan kegiatan khusus tanggal 27 nanti akan ada lomba masak nasi goreng spesial. Jadi ibu-ibu bisa datang bersama-sama untuk bersukacita, untuk mengasah kemampuan keterampilan masak. Kalau masaknya enak, suaminya akan betah di rumah tentunya. Dan tidak suka jajan kemana-mana, tapi masak makan di rumah. Jadi kaum wanita akan melakukannya ini dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Kemudian hari Rabu kita akan melakukan ibadah Marana Praise Center. Kita berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, baik bagi keluarga, gereja ini, kepada bangsa ini, supaya Tuhan tolong kita semua. Karena ketika umatnya datang kepada Tuhan, umatnya bersujud menyembah Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan negeri kita. Banyak hal yang terjadi di negeri kita, tapi mari umat GSI Amarta Family Batu, kita bersujud, berdoa kepada Tuhan, supaya ada pemulihan di bangsa kita. Kemudian hari Kamis, ada pria integritas, jam 6, bapak-bapak akan sharing bersama-sama, belajar firman Tuhan, berbagi pengalaman, dan mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Kemudian hari Jumat, kita berdoa dan latihan-latihan untuk persiapan, karena mesti dipersiapkan dengan baik setiap pelayan-pelayan kita, sehingga bagi Tuhan itu adalah yang terbaik. Kemudian hari Sabtu, orang-orang muda akan berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tidak akan ada di tempat-tempat lain, tapi dorong bapak-bapak, ibu saudara, supaya anak-anak muda ada di gereja Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan, mereka menjalin komunikasi, mereka membangun satu dengan yang lain, menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Dan hari Minggu besok, ibadah kita akan ada tamu dari Malaysia, Pastor Joshua Lo akan bersama-sama dengan kita melayani di hari Minggu besok. Sekolah Minggu tidak ada perubahan, sama-sama bawa sekolah Minggu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati. Dan beritanya hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan salaman dengan Bapak Ibu waktu pulang, karena Bapak Ibu harus ke belakang dulu dan kita akan menikmati berkat Tuhan, makan bersama-sama dulu dalam fellowship. Jadi tidak ada yang pulang, hari ini semua makan bersama, Tuhan akan memberkati kita. Juga saya sampaikan berita-berita ke depan, bahwa nanti tanggal 4 September akan ada pernikahan Saudara Ari Yosepa dengan Saudari Anggi, tanggal 4 September. Doakan dan dukung supaya semua berjalan dengan baik. Kemudian tanggal 2 November, Saudara Ferry dan Saudari Foni akan mengikat janji suci di gereja ini. Tuhan memberkati. Siapa yang menyusul bisa mendaftarkan untuk bisa masuk dalam pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Yang muda-muda boleh. Kalau yang sudah tua dipikirkan kembali. Tuhan tolong kita semua dan Tuhan memberkati. Saya terus doakan supaya semua berjalan dengan baik. Dan doakan juga perbaikan fasilitas gereja yang ada di sebelah kiri ini. Memang apalagi ini mau segera hujan, ini jelas akan, yang atas sana juga sama, bocor semua. Kita akan renovasi dan Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memberkati pekerjaan yang akan kita lakukan, supaya semua nyaman, fasilitas-fasilitas bisa nyaman dengan baik.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala kebesaran, kemuliaan, hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami iman untuk kami diselamatkan oleh Tuhan. Engkau juga memberikan kepada kami iman untuk kami boleh meraih keberhasilan dan kesuksesan di muka bumi ini. Tuhan juga memberikan kepada kami iman untuk turut di dalam penderitaan Tuhan, supaya sempurnalah kehidupan kami. Tuhan menolong kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami, diberkatilah hubungan kami dengan Tuhan. Sungguh kami merindukan sebuah hubungan yang luar biasa, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, pekerjaan yang diberkati Tuhan dan mereka berhasil, dan hubungan dengan Tuhan yang diberkati. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan mewarnai, menandai setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini, mereka yang lemah tubuh karena sakit. Hamba-Mu percaya dari tempat ini kami berdoa sesuai dengan firman Tuhan, oleh karena bilur-bilur Yesus maka sakit penyakit kami sembuh. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring lemah, dijamah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi atas mereka semua. Mereka yang dalam kelemahan, ada kekuatan baru bagi mereka. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah mereka juga dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Pergi dan kembali dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan akan menolong kami supaya kami bisa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul karib dengan Allah, mengenal isi hati Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk menguatkan mereka yang lemah. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, tetapi kehadiran kami akan membawa pengharapan baru bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khusus di Harnas kaum pria ini hamba berdoa, setiap pria-pria integritas GCA Maranatha Family Batu menjadi pria-pria yang diberkati Tuhan. Pria-pria yang benar-benar memiliki integritas penuh di hadapan Allah, sehingga benar-benar menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, menjadi kepala keluarga yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anak, menjadi kepala keluarga yang menjadi imam dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kegerakan akan terjadi di tempat ini. Gereja akan maju ketika pria bersatu dengan baik, bersatu dengan Sang Pencipta untuk mengikuti kehendak Tuhan. Maka gereja akan mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkat
Tuhan turun atas kami. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, Tuhan akan memberikan kedamaian, ketentraman. Biarlah kebenaran ada di dalam bangsa kami. Tuhan, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah pemimpin bangsa kami adalah pemimpin yang takut akan Allah. Pejabat-pejabat yang takut akan Allah. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu mengubah hati mereka menjadi umat yang takut kepada Tuhan. Diberkatilah mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi negeri ini dan bekerja keras untuk kemajuan bangsa ini. Hamba juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah di bulan November mendatang. Biar Tuhan akan menolong setiap pemimpin-pemimpin daerah adalah pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Pemimpin yang dari Tuhan membawa setiap daerah dalam kemajuan, setiap daerah dalam pengembangan, dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga keseluruhan negeri kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Pulau-pulau akan memuji Tuhan. Suku-suku bangsa akan memuji Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja di Kota Batu. Tuhan akan memberkati. Di Jawa Timur Tuhan akan memberkati. Gerejamu di seluruh Indonesia ada dalam misi Allah yang tepat. Dalam pembelaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar sebelum kami akan berpisah, kami akan menikmati berkat makanan jasmani. Tuhan sucikan, kuduskan. Seraya kami akan fellowship dalam sukacita yang dari Allah. Kemudian kami akan pulang dan biarlah kepulangan kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang diberkati dan percaya berkata, amin.